bertemu dengan Ustazah Windy dan Ustazah Nisa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah, pada video kali ini Ustazah akan mengevaluasi tugas yang sudah diberikan pada pertemuan minggu lalu, sekaligus mengulas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum pembahasan tugas dan materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu mampu mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia, mampu mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun rangka manusia, mampu mengorganisasikan jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia, mampu mendeskripsikan struktur otot manusia, mampu mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia. Sudah siap? Mari kita bahas tugas yang sudah dikerjakan minggu lalu. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot, alat gerak aktif, menegakkan tubuh. Jawabannya, yang bukan adalah alat gerak aktif. Kita bahas. Rangka pada sistem gerak pada manusia memiliki beberapa fungsi. Namun sebelum kita membahas beberapa fungsi sistem rangka, Ustazah mau nanya, ada yang masih ingat apa itu sistem rangka? Iya, betul. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Nah, berkaitan dengan fungsi sistem rangka, yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh dan mendukung tubuh kita. Bayangkan saja, bila tidak ada rangka, bentuk kita akan seperti sel yang bisa berubah bentuk setiap saat. Maka dari itu, fungsi rangka atau tulang yaitu memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua yaitu melindungi organ internal, seperti tulang tengkorak yang melindungi otak dan tulang rusuk yang melindungi organ hati dan jantung. Lanjut, fungsi sistem rangka yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot, kemudian tempat terbentuknya sel darah merah, dan yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Nah, ada yang masih ingat kenapa rangka disebut alat gerak pasif? Betul sekali. Karena sebagai bagian dari sistem gerak, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa digerakkan otot. Oleh karena itu, rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Itulah beberapa fungsi dari sistem rangka. Sampai sini paham ya? Soal berikutnya, menurut jenisnya, tulang pada manusia dibedakan menjadi tulang panjang dan tulang pendek, tulang aktif dan tulang pasif, tulang keras dan tulang rawan, tulang pipa dan tulang pipih. Jawabannya adalah tulang keras dan tulang rawan. Tulang pipa atau tulang panjang yaitu tulang yang berbentuk seperti pipa yang panjang. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Nah, sudah tahu belum? Kalau fakta menariknya adalah tulang paha atau bahasa biologinya femur memiliki ukuran terpanjang di antara tulang-tulang lainnya. Tidak hanya terpanjang, femur merupakan tulang terkuat dan terberat. Oh ya,
tulang pipa atau tulang panjang ini seperti apa sih bentuknya? Nah, ini bentuk penampakannya. Kita nggak bisa ngeliat tulang kita sendiri ya. Dipegang aja lengan atasnya atau pahanya. 2. Tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Inilah gambar dari tulang pendek. Jadi ada di pergelangan tangan dan bentuknya memang seperti kubus. Tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Masih ingat fungsi rangka sebagai tempat pembentukan sel darah? Nah, jenis tulang pipih inilah yang memiliki sumsum tulang sebagai tempat produksi sel darah merah. Tulang pipih dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan adalah tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh tulang tidak beraturan yaitu tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang penyusun wajah. Nah, sampai sini paham ya? Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, coba dijawab, apa yang dimaksud dengan sistem rangka? Apa saja fungsi rangka pada manusia? Berdasarkan bentuknya, tulang pada manusia dibedakan menjadi. Nah, ini bukan latihan, tapi kalau kalian bisa menjawab, artinya kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi pelana, putar, engsel, peluru. Jawabannya adalah peluru. Mari kita bahas. Macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau dilekuk. Ada yang sudah kebayang sendi ini ada di mana? Ya, betul. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Nah, anak-anak ustazah, coba lutut dan sikunya dilekuk dan diluruskan. Karena adanya sendi engsel inilah yang memungkinkan terjadinya pergerakan tersebut. Selanjutnya, sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Hayo, kayak apa? Betul, sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Beda kan? Cara kepala kita berputar dengan burung yang hanya bisa tengok kanan kiri. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Boleh tuh dicoba. Gerakin kepalanya, rasakan sendinya bergerak. Selanjutnya, sendi peluru. Ini bukan sendi yang bisa nembak ya. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Boleh dipraktekin supaya tahu cara kerja sendi peluru membuat tulang lengan atas dan gelang bahu bisa ke segala arah. Sampai sini paham ya? Macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya ada 4, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru. Next, pembahasan berikutnya. Berikut ini yang bukan macam-macam otot dalam tubuh manusia adalah otot polos, otot jantung, otot lurik, otot sendi. Jawabannya otot sendi. Ayo kita bahas ya. Jadi berdasarkan struktur dan fungsinya ada 3 jenis otot.
otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu kenapa disebut lurik? Karena otot ini punya semacam pola serat-serat bergaris. Nah, otot lurik merupakan otot yang volunteer, artinya kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Otot lurik itu terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Oh iya, otot jantung ini hanya berada di jantung ya. Yang terakhir, otot polos. Otot polos ini bukan berarti ototnya nggak tahu apa-apa ya. Jadi dinamakan otot polos karena ototnya polos. Sungguh penamaan yang sangat kreatif. Otot polos berbentuk gelondong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom, sama seperti otot jantung yang bekerja tanpa kita sadari. Tebak, kira-kira ada di mana otot polos? Betul, ada di gambar ya. Otot polos itu biasanya melapisi organ-organ di dalam tubuh. Tuh, seperti di gambar, dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Ya, bayangin aja kalau dia tidak kerja kalau tidak kita perintahkan. Repot juga setiap hari harus mikir gimana caranya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya enggak? Baiklah, Ustazah review sedikit ya mengenai jenis-jenis otot. Jadi jenis otot ini ada 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Dimana otot lurik ini cara kerjanya yaitu volunteer atau otonom, yang artinya kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Beda dengan otot jantung yang tanpa kita sadari atau involunteer, dan otot polos. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Adapun yang dapat kita simpulkan yaitu mengenai dari pengertian dan fungsi sistem rangka, di mana sistem rangka adalah sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Kemudian fungsi sistem rangka yakni tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot, tempat menegakkan tubuh, dan sebagai alat gerak pasif. Kemudian kita juga membahas macam-macam sendi, ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru. Dan yang terakhir kita bahas mengenai jenis otot pada manusia yang terdiri dari otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit dan kelainan dari sistem gerak pada manusia. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.